lagi di sesi Curcoliums. Jadi hari ini Mami akan nge-review robot pintar. Ini adalah Ecovacs yang namanya Dibot tipe YouTube Pro. Jadi Dibot YouTube Pro ini memang diaplikasikan untuk kalian para pencinta hewan yang biasanya banyak bulu-bulu dan suka banget kan rontok bulunya, apalagi di musim rontok. Jadi robot pintar ini itu bisa ngevakum bulu sehalus itu sekalipun. Nah, jadi Mami beli harga Dibot YouTube Pro ini harganya dari 7.990.000, diskon tinggal 3,7 juta. Mari kita buka. Nah, ini Dibot YouTube Pro. Kenalin, ini mbak baru Mami nih. Anyway, kita sama-sama lihat dulu unboxingnya. Dalam satu box ini isinya apa aja ya? Ini Mami akan secara khusus untuk mendetailkan kelebihan dan kekurangan dari Dibot YouTube Pro. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Jadi Dibot YouTube Pro adalah robot pintar yang memang gampang banget untuk disuruh-suruh, dan kalau kita suruh-suruh dia nggak akan bisa nolak. Jadi Dibot YouTube Pro ini bisa kita aplikasikan untuk vakum atau vakum beserta ngepel. Nah, jadi kalau kita untuk mengubahnya, ini bagian depannya ini nih. Ini buat ngepel sama buat vakum sekalian, dan di bagian sininya kita bisa masukkan air. Oke. Lalu kalau kita mau cuma only vakum aja, kita pakai yang ini. Seperti ini ya. Oke. Jadi bagian chargingnya yang harus kita ketahui, kita harus menempelkannya dekat dindingnya. Jangan sampai enggak seperti ini. Ini di dinding seperti ini. Lalu kita kasih space. Karena nanti kalau misalnya sampai Dibot YouTube Pro-nya pengen balik lagi auto charging, dia ada space untuk masuk ya. Jadi usahakan space-nya jangan terlalu kecil. Kurang lebih 0,5 meter kanan, 0,5 meter kiri, dan 2,5 meter untuk depannya, nggak ada halangan. Oke, sekarang Mami akan taruh Dibot YouTube Pro-nya. Ini yang bagian depannya nih. Nih. Ini yang ada magnetnya ini, kita pastikan untuk arahkan di depan nih chargingnya. Oke, seperti ini. I'm starting to charge. Oke, dia udah ada suara kayak gini. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi. Nah, jadi Mami akan pakai aplikasinya. Ini Ecovacs Home. Nah, ini Mami akan setting dari awal dari Dibot. Karena YouTube Pro, Mami pilih Dibot YouTube Series. Lalu Mami akan connect ke WiFi. Lalu ini akan kita switch on the robot, dan kita akan masuk connect dengan YouTube. Ini kita akan pencet di bagian samping kanannya. I'm starting to charge. Terus kita pencet lagi. I'm ready for network setup.
I ready for network server. Kita langsung connect. Go to setting biar wifi-nya connect sama Ecofax. Oke, sudah. Oke, nah pas setupnya udah selesai, kita bisa kasih nama robot kita. Misalnya kita kasih nama Dbot aja, Mbak Dbot. Dan lalu sekarang kita tinggal setting untuk penggunaannya. Nah, jadi di Dbot ini pada saat kita masuk, kita akan langsung masuk. Ini dia ada 3 menu yang akan di clean sama dia. Jadi secara cornernya aja, atau dia auto cleaning kayak gini nih, dia bentuknya bentuknya kayak gini nih ya untuk cleaningnya, atau dia muter kayak lingkaran. Nah, Mami akan pilih yang auto gini ya. Seperti ini cleaningnya, kita akan pencet. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di sebelah kanan atasnya, kita bisa pilih vakumnya itu kita mau quiet, standar, max atau max plus. Nah, Mami sendiri biasa lebih suka yang quiet, jadi nggak terlalu berisik. Nah, oke. Lalu kita bisa pilih water flow level. Itu maksudnya air yang untuk ngepel. Mami biasa pilih yang standar. Oke. Oke, lalu kita bisa schedule, tapi ini schedule-nya mungkin nanti aja, kita akan share lagi. Nah, setelah udah semua, kebetulan ini Mami pakai yang vakum aja nih. Ya udah, kita langsung stop aja. Kita tinggal pencet bagian tengahnya dan stop. Nah, jadi untuk setting si Dbot YouTube Pro ini, kita bisa menggunakan dari aplikasi handphone atau langsung kita pencet. Nah, seperti ini ya. Ini di pause. Kalau kita nggak mau pencet dari handphone, kita cukup pencet ini aja. Dia akan lanjut lagi. Seperti ini. Jadi penggunaannya cukup praktis ya, aplikasi dari handphone. Nah, tadi kan vakum, sekarang kita akan ganti Dbot YouTube Pro-nya untuk khusus ngevakum sekaligus ngepel. Jadi ini yang khusus untuk ngevakumnya, kita ganti dulu sama yang ini nih, oke? Lalu ini kan kain pelnya, ini kalian bisa ganti sama yang warna putih yang tadi di unboxing, itu yang sekali pakai. Tapi kalau ini bisa kita pakai berkali-kali dan bisa kita cuci ya bagian sininya. Nah, lalu bagian sininya kita bisa masukin air ini, dan Dbot YouTube Pro mengklaim bahwa dia bisa diisi air sampai 800 ml. Kita kunci. Oke, jadi di dalamnya sini udah ada air untuk siap kita pel. Anyway, buat kalian yang pengen tambah dengan Dettol, itu boleh banget. Jadi kalian boleh tambah Dettol di dalam air ini untuk sebagai cairan pembersihnya. Oke, nih bagian sininya kita masukin ke sini ya. Popping plate has been installed. Oke, kita masukin lagi ke charging dock-nya. I'm starting to charge. I'm starting to charge and you starting to work. Kita langsung auto lagi kayak tadi. Wow. Oke, cukup nggak? Cukup. Cukup ya. Dbot kerja ya. Rambut yang di rumah atau bulu-bulu halus di hewan di rumah, kita akan taruh di lantai, kayak gini, yang cukup banyak. Dan kita mau lihat apakah si Mbak Dbot ini bisa nggak bersihin. YouTube Pro ini memang diaplikasikan untuk kalian para pencinta hewan. Jadi dia bisa menyedot bulu-bulu
bulu halus dari binatang-binatang yang sering banget bertebaran di rumah kita. Karena memang ini penting banget ya. Kayak adik mami, kita kan pelihara dogi, dan pada saat musim rontok itu doginya tuh bulu-bulunya di mana-mana moms, karena bisa sampai di mangkok kita. Bahkan sempat adik mami itu pada saat kelahiran ternyata dia ada kista di dalamnya, dan untung itu nggak mempengaruhi babynya ya moms ya. Jadi untuk membersihkan bulu-bulu hewan di rumah kita apalagi itu penting banget, dan dibuat YouTube Pro ini bisa. Yang ketiga, Smart Move Navigation. Jadi dibuat YouTube Pro ini memang dia udah ada sensor anti tabrak. Jadi kalau misalnya kena furniture kita, itu dia akan otomatis belok sendiri. Dan gak usah takut jatuh dari tangga. Karena banyak yang bilang kalau kita pakai vakum kayak gini nih, itu bisa jatuh dari tangga. Tapi dibuat YouTube Pro, dia udah mengenali tangga dan dia gak akan jatuh dari tangga. Jadi aman. Kelebihan keempat, kalau untuk dibuat YouTube Pro ini dibandingkan dengan vakum di rumah mam yang sebelumnya, suaranya tuh soft banget, kayak nggak ngerasa ada si Dibot nih. Kita akan bedakan suara vakum rumah dengan si Dibot. Suaranya tuh banget ya. Dibot. I'm starting the clean. Bagus ya, bagus ya. Kelebihan kelima, jadi di mode YouTube Pro ini bisa kita perintahkan lewat aplikasi. Jadi kita bisa taruh di aplikasi, kita mau di schedulein tiap hari jam berapa mulai kerjanya, itu bisa. Dan kelebihan yang terakhir untuk di mode YouTube Pro ini, kalau misalnya dia kan memakai baterai Li Ion 3200 mAh, yang dimana dia bisa bekerja kurang lebih 150 menit. Dan kalau misalnya sampai baterai dia udah mau habis, dia akan auto charging, dia akan balik lagi ke tempat charging dia dan dia akan charge sendiri nih. Nah sekarang kita akan mulai di kekurangannya ya. Kekurangan untuk di mode YouTube Pro, kalau untuk cuma only vakum dia tuh bersih apalagi untuk nyedot bulu-bulu binatang. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk ngepel sekaligus nyapu, itu tuh airnya nggak bisa menyesuaikan. Jadi basah banget sih tadi di lantai, apalagi mami punya anak kecil, itu sih bisa jatuh ya, licin soalnya. Mami yang orang dewasa aja ngerasa licin, apalagi kalau sampai anak-anak lagi lari-lari ya lewat. Udah gitu pada saat nyapu sama ngepel, itu kayaknya gimana ya, udah basah terus masih banyak debu-debunya, jadi lengket di kaki, gergetan jadinya. Jadi ini kekurangannya si Mbak Dibot ini, kalau ngepel licin banget, beneran loh licin nih, ini nggak main-main nih licinnya. Apalagi kalau kita ada anak kecil di rumah, kan namanya Mbak Dibot kan ngepel juga kadang kan pas ada anak-anak dong, anak-anak lari jatuh, beneran ini licin banget. Jadi untuk water flow-nya itu nggak bisa kita setting dengan kering gitu, ngepel kering. Kalau Mbak PRT kan ngepel juga masih bisa kering ya, kalau ini lumayan licin loh beneran. Jadi mungkin alternatifnya kalau kalian mau suruh Mbak Dibot ngepel sambil nyapu, itu bener-bener subuh-subuh pas anak-anak belum bangun, itu yang paling aman. Kekurangan kedua, nah jadi kalau di Bob YouTube Pro ini gimana ya, untuk navigasinya agak sedikit ribet buat mami. Jadi kayak harusnya dia ke arah yang bener-bener lagi banyak debunya, dia malah pergi ke tempat lain. Lalu pada saat dia kena furniture, kan katanya memang ada sensor anti tabrak, tapi memang pada saat itu dia langsung tetap nabrak gitu. Nabraknya walaupun gak kencang tapi dia tetap nabrak, jadi gesek-gesek gitu loh moms. Dan menurut mami di buat YouTube Pro ini juga kurang efektifnya pada saat tuh banyak kabel di bawah, dia tuh nggak bisa menghindari kabelnya, jadi dia makan kabelnya walaupun memang nggak masuk ke dalam, tapi ujung-ujungnya sempet jadi kayak macet, nggak bisa gerak gitu loh. Jadi ya begitulah. Terus kadang mami lihat di box YouTube Pro kalau udah masuk ke kolong-kolong, terus itu kan kolong-kolong kan namanya kan space-nya kurang besar ya, dia bisa tuk 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 gitu, lama banget gitu loh. Jadi kayak bentar lagi kayak macet nih gitu. Lalu yang selanjutnya bagian sininya nih, bagian sininya kan gampang banget nih dilepas ya. Kalau ini dilepas, ini otomatis mati. Nah sedangkan kalau di rumah itu kan kadang anak-anak
itu kan ada mainan ya tergeletak di lantai. Nah, di bot YouTube Pro ini memang bisa naik sekitar 20 mm nih. Dia naik ke mainan. Pada saat dia naik ke mainan, nggak lama jadi lepas. Jadinya ini mati sendiri. Dan yang terakhir untuk kekurangannya adalah soal WiFi. Jadi pada saat mami aplikasikan lewat aplikasi itu kan memang harus connect WiFi. Nah, pada saat pekerjaan udah selesai ya udah mami pikir besoknya mau mami suruh dia kerja lagi, itu mami tinggal langsung buka dari aplikasi, tinggal langsung pencet. Tapi ternyata itu masih ngulang lagi operasinya. Dan setelah mami cek lagi ke teman-teman pusat di Dibot ini, ternyata untuk connect dengan WiFi Dibot YouTube Pro itu minimal tuh jarak Dibot sama handphone itu adalah 2 meter gitu loh. Jadi ini nggak bisa diaplikasikan dari jarak jauh. Dan kalau misalnya setiap kali kita mau mengoperasikan si Dibot YouTube Pro ini, kita mesti masuk lagi, connect lagi, setting ulang lagi, install lagi, baru bisa kita schedulein lagi dia mau nyapu, vakum atau apapun itu. Nah, buat mami itulah semua kelebihan dan kekurangan Dibot YouTube Pro. Jujur kalau mami pribadi, Dibot YouTube Pro mungkin kalau kalian para pencinta hewan lo gampang kan lepaskan. Emang sih nggak mungkin kayak gini juga ya, tapi kalau kita pegang kan jadi jatuh-jatuh gampang sih. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, jujur kalau buat mami sendiri, kalau kalian para pencinta hewan, Dibot YouTube Pro bisa jadi pilihan karena dia bisa mampu menyedot bulu-bulu yang halus sekalipun gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk bersih-bersih rumah, apalagi mami ada anak-anak, kalau cuma untuk vakum oke, tapi kalau vakum dan pel kayaknya enggak. Dan kalau misalnya kita mau kondisikan penggunaan Dibot YouTube Pro, kalau bisa rumah nggak berantakan. Soalnya kalau berantakan, kayak kabel, mainan, itu bisa bikin Dibotnya macet, nggak jalan lagi. Bukan rusak, tapi dia macet stuck di sana aja, nggak rusak. Dan itu bisa bikin kayak Dibotnya naik ke mainan segala macam yang mami bilang ini lepas. Jadi nggak kerja deh dia, rumah jadi tetap kotor deh. Nah, that's all untuk review mami soal Dibot YouTube Pro. Mungkin kalau kalian pengen punya Dibot ini yang tipenya lebih mahal lagi seperti T8, itu lebih bagus lagi dibanding Dibot YouTube Pro. Mungkin itu bisa jadi pilihan untuk kalian.